Lazismu Sumatera Utara menggelar rapat kerja wilayah se-Sumatera Utara perdana periode 2022-2027 dengan mengangkat tema penguatan inovasi sosial untuk pencapaian SDGs. Digelar di Hotel Syariah Grand Jamik yang berada di Jalan Gagak Hitam nomor 92 Medan pada hari Sabtu dan Ahad 13 sampai 14 Januari 2024 atau 1 sampai 2 Rajab 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah, saat ini saya Bes Nugraha bersama Saiful Hadi dan juga Abdi Hamdani sudah berada di Hotel Syariah Grand Jamik yang berada di Jalan Gagak Hitam nomor 92 Kota Medan, di mana pada hari ini Lazismu Sumatera Utara menggelar rapat kerja wilayah Lazismu se-Sumatera Utara. Dihadiri kurang lebih 13 kabupaten kota dan 54 peserta. Berhadir Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Profesor Dr. Hashim Shah Nasution MA, Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan SDM Lazismu Pusat Dr. Nuryadi Wijiharjono MM, Direktur Utama Lazismu Pusat Edi Surya, Manajer Area Lazismu Jawa Tengah Ikhwanus Sofa, Ketua Lazismu Sumatera Utara Dr. Syahrul Amsari. Rakerwil Lazismu se-Sumatera Utara ditandai dengan penyerahan sertifikat WTP wajar tanpa pengecualian kepada Lazismu Kota Medan, Lazismu Asahan, dan Lazismu Kota Binjai. Rakerwil Lazismu Sumatera Utara dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Lazismu Pusat Dr. Nuryadi Wijiharjono SEMM sekaligus memberikan pembekalan pada peserta Rakerwil. Kegiatan Rakerwil Lazismu se-Sumatera Utara ini dihadiri oleh 13 kabupaten kota yang terdiri dari kurang lebih 54 peserta, meliputi Kota Medan, Labuhan Batu Utara, Simalungun, Siantar, Gunung Sitoli, Binjai, Asahan, Deli Serdang, Langkat, Padang Lawas, Padang Sidempuan, dan Nias. Berikut wawancara jurnalis Infom. Hari ini ada Raker Lazis Muhammadiyah Sumatera Utara. Apa yang perlu diharapkan dari pelaksanaan Lazis? Setiap ada rapat kerja, tentu salah satu tujuannya adalah untuk membaca apa yang sudah dilakukan, dan kemudian melalui hasil bacaan itu dan laporan-laporan dari peserta akan dibuat apa yang akan diproyeksikan ke depan, sehingga secara terencana, terjadwal, dan terus-menerus ada peningkatan-peningkatan, dan itu menjadi komitmen Muhammadiyah dengan semboyan berkemajuan. Jadi harapannya supaya Muhammadiyah khususnya Sumatera Utara ke depan lebih berkemajuan dari kondisi sekarang. Tentang penguatan AMIL dan sistem seperti apa? AMIL ini tentu menjadi kata kunci dari keberhasilan Lazis ya. Saya sudah meneliti di beberapa pimpinan wilayah, kata kunci dari keberhasilan Lazis itu ada pada AMIL ya, AMIL yang bergerak. Maka AMIL ini pertama, mereka memiliki komitmen yang kuat tentang fungsinya. Komitmen itu tentu keagamaan terutama dan pengetahuan. Yang kedua, siap bekerja sebagai filantropi ya. Karena ilmu saja pengetahuan beragama yang bagus, tapi kalau tidak siap bekerja, ya juga tidak mengalami kemajuan. Siap bekerja, kemudian membangun kerjasama di antara para AMIL yang dalam hal ini Lazis Sumatera Utara akan mengkoordinir. Karena kalau nggak kerjasama nanti hal-hal yang kecil bisa menjadi besar dan mengganggu. Dan ini harus segera, kalau ada masalah harus segera diselesaikan, tidak boleh menunda-nundanya itu. Nah, kemudian ya sistem. Sistem ini sekarang ini tidak bisa dipisah dengan digitalisasi, penggunaan internet itu ya. Malah saya menyarankan supaya dibuat aplikasi-aplikasi yang bisa menjangkau yang wilayah yang lebih luas ya. Karena salah satu dari persoalan kemasyarakatan kita adalah saat ini ada semacam gangguan walaupun belum tentu benar ya. Tingkat kepercayaan orang di Indonesia ini terutama menyangkut masalah keuangan
itu mungkin karena banyak dikirikan hanya tidak memberikan yang baik, maka ini harus ditepis itu. Harus tampil dengan sistem yang bagus itu. Memang Lajismu Sumatera Utara beberapa Lajismu PDM sudah mendapat WTP, wajar tanpa pengecualian dari akuntan audit publik itu. Tapi lebih dari situ, itu kan yang dinilai administrasi, tapi harus muncul juga di dalam sistem dan penampilan, baik secara organisasi maupun perorangan. Saya kira itu. Tentang harus terbentuknya, target terbentuknya seluruh PDM itu miliki Lajis. Iya, sebenarnya sudah sesuatu secara organisasi ya, bukan hanya pesan ini, wajib sebetulnya, wajib secara organisasi lah ya. Dan ya kita pimpinan wilayah akan berusaha membantu pembentukan ini ya. Kita akan mendorong pimpinan PDM mempercepat ini supaya kan nanti ketika kita menjadi tuan rumah di tahun 2027 sebagai muktamar, orang akan banyak datang kemari dan mereka akan melihat termasuk unsur-unsur kelembagaan apakah sudah terbangun di PWM kita, termasuk amal usahanya dan bagaimana orangnya, apa yang bisa mereka ambil dari sini. Mereka kan akan belajar ya. Dan kita ya menyediakan diri lah untuk jadi tempat belajar mereka dan memberikan pengalaman-pengalaman kita sehingga ke depan sudah lebih bagus lah pandangan orang mengenai Lajisme itu. Mungkin seperti yang saya sebut tadi itu Jawa Timur, Jawa Tengah itu mungkin menjadi model lah, tapi harus disesuaikan dengan kondisi Sumatera Utara. Ya. Baik, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajisme Sumatera Utara, apa yang Bapak harapkan dari Sumatera Utara dalam kegiatan Rakerwil kali ini? Ya, Terobosan-terobosan, inovasi gitu. sebelum kami menyampaikan apa yang kami harapkan dari acara Rakerwil Lajismu se-Sumatera Utara ini, tentu kami ingin mengucapkan selamat atas penunjukan sebagai atau terpilihnya sebagai tuan rumah Muktamar Muhammadiyah 49 nanti di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, kami merasa gembira tentu saja, lebih dari gembira. Makasih. Nah, acara ini Lajismu, Rakerwil Lajismu ini tentu kita berharap karena seperti di tema yang tertulis itu, ya, penguatan inovasi sosial untuk pencapaian SDGs. Jadi tentu tidak seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan itu bisa tercapai, tapi kita seleksi prioritas mana yang bisa kita kerjakan minimal untuk 1 tahun ke depan. Di 1 tahun ke depan, mana prioritas? Misalnya kita mulai dari penguatan dulu kelembagaannya. Seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah, kabupaten dan kota itu terbentuk Lajismu. Kan ada 27 kalau tidak keliru ya, PDM. Ada dulu. Lalu yang sudah ada itu dikuatkan, lalu dipilih wilayah mana tadi, bagus tadi dari Asahan, ya, dan Medan itu ya. Mas Syahrul tadi Nias atau mana tadi? Iya, itu kan contohan ya. pulau kan itu. Ya. Bayangkan kalau Nias yang terdepan, terluar, Dan minoritas. ya, Bendera. dan minoritas saja sudah ada Lajismu, itu luar biasa. Ada dua Lajis di sana. Ya. Berarti di sana terobosan nanti misalnya pendidikannya, mungkin kesehatannya, lingkungannya, ekonominya diberdayakan. Lalu bersama-sama tentu kami berharap ini kampus, Pak. Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kan ada penelitian, ada pengabdian. Kalau pendidikan pengajaran sudah otomatis lah. Tapi pengabdiannya bisa disinergikan juga dengan ortum lembaga majelis yang lain. Terutama ortum-ortum yang muda, ada pemuda Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, AMM itu digerakkan bisa bareng-bareng. Lalu momentum muktamar kita jadikan momentum betul nanti. Nah, pada waktu muktamar ini kan sebelum muktamar ini potretnya seperti ini loh potretnya. Lajismu seperti ini.
nanti kemudian pas muktamar kan progresnya kemajuannya itu. Nah, itulah kenapa saya tadi mengatakan bahwa kenapa kita memilih istilah berkemajuan untuk melawan kemandekan, ya, kejumudan, stagnasi dengan progresivitas, dengan kemajuan, kreativitas, inovasi, itulah yang kita pilih. Terima kasih Pak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Target apa akan kita capai dari Raker Wil Lajis Sumatera Utara? Iya, target kali ini di rapat kerja wilayah Lajismus Sumatera Utara yang pertama program pemberdayaan. Selain daripada program-program charity, kita berharap target ke depan program kerja kita itu tidak hanya sekedar charity, namun ada program pemberdayaan masyarakat, sosial, ekonomi. Kemudian untuk target penghimpunan, tadi kita sampaikan bahwa secara umum di Sumatera Utara kita berharap Lajismus Sumatera Utara itu dapat menargetkan lebih kurang 70 miliar. Nah, 70 miliar ini merupakan angka yang kita dapat dari potensi zakat infak sedekah se Sumatera Utara selama 5 tahun. Harapannya memang kita berharap Lajismu daerah juga mampu berkolaborasi, kemudian Lajismu daerah juga kita berharap mampu bertransformasi, ya, dari pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian seperti itu. Tentang digitalisasi seperti apa? Ya, untuk digitalisasi sendiri kita berharap memanfaatkan semaksimal mungkin bahwa dalam menghimpun dana seperti halnya fundraising kita tidak bisa terlepas hanya dengan cara-cara konvensional. Kita harus berhadapan dengan media-media, kemudian dengan digitalisasi. Kita berharap ya di Lajismu daerah se-Sumatera Utara dalam hal fundraising tentu memaksimalkan digitalisasi hari ini yang ada. Kita untuk Sumatera Utara sudah mengembangkan website. Alhamdulillah di pengurus kita ada memang yang ahli di bidang itu. Nanti Lajismu daerah bisa kita bantu untuk bagaimana mengembangkan website digitalisasi tersebut. Pembentukan Lajismu di daerah, sekarang baru ada 16 kantor layanan. Untuk periode 2002-2007 seperti apa? Ya, untuk berikutnya sekarang sudah ada 16 kantor layanan Lajismu daerah. Kita berharap ya minimal ya 70% bisa terbentuk, minimal terbentuk dulu untuk se-Sumatera Utara, baru kemudian nanti kita mulai pengembangan ya, karena hari ini masih banyak sekali dari 27 PDM se-Sumatera Utara baru 16. Kita berharap ke depan selama 5 tahun 70% minimal kita bisa bentuk untuk Lajismu daerah. Kenapa? Karena memang Sumatera Utara daerah teritori terlalu luas, jadi butuh strategi yang mungkin berbeda dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tris, seperti apa perkembangan Lajismu di Kota Binjai? Alhamdulillah sampai saat ini perkembangan Lajismu Kota Binjai sangat menggembirakan. Ya. Bahkan di Kota Binjai sudah terbentuk 5 kantor layanan di ranting-ranting. Di mana saja itu Pak? Di Kampung Damai 1 ranting, udah gitu di Cenggeh Turi ranting, udah gitu di Payabakung 1 ranting, udah gitu di Namukur 1 ranting kantor layanan, udah kemudian 1 lagi di Tanjung Anom Pak. Itulah. Apa peran kawan-kawan dari Lajismu kantor layanan ranting-ranting ini Pak? Alhamdulillah mereka support dengan kita. Dengan terbentuknya kantor layanan, alhamdulillah penerimaan Lajismu makin baik karena disupport dari mereka semua itu ya. Bisa tahu berapa pendapatan atau pengumpulan yang bisa kita lakukan tahun 2023? Pengumpulan 2023 barangkali Ibu manajer yang menjawabnya. Ada sekitar 444 juta kemarin yang kita hitung. Kalau target kita 2024 berapa? Kita targetnya 600 juta. 600 juta ya, naik sekitar 20-an% ya. Pak, apalagi target-target kita yang bakal kita lakukan selama 2024? Pembentukan kantor layanan di setiap ranting, di ketiga ranting, alhamdulillah. Artinya sekarang baru ada 4? 5. Rencananya berapa ranting Pak? Setiap ranting akan kita bentuk kantor layanan. Iya, kantor layanan. Dan tahun depan ini program kita setiap kota info itu bukan one day 1,000, one day 2,000. 1 hari 2.000, insya Allah terlaksana. Iya. Begitu, insya Allah Pak. Apa aja arah-arah kegiatan kita? Arah kegiatan kita bakti sosial, yang jelas UMKM yang beli. Udah gitu kita akan bentuk Bank Jiska.
bantuan keuangan berbasis lajis gitu Pak. Iya. Itu sangat dibutuhkan sekali di Kota Binjai itu dia Pak. Kesadaran Muhammadiyah Binjai tentang lajis ini seperti apa? Bagus Pak, support mereka, iya. Cuman hanya ya namanya perkembangan Pak ya, kadang surut, kadang naik. Tapi alhamdulillah Pak, PDM sangat mensupport kegiatan kita ini. Pertanyaan terakhir, Bu, dicapainya WTP bisa dijelaskan kenapa bisa sukses meraih WTP? Ya kita tertib administrasi saja. Jadi kita tertib administrasi dan ya kita laksanakan sesuai dengan program yang ada gitu, yang udah kita programkan, dan memang segala sesuatu itu ya apa ya kita bilang ya sesuai aja lah. Kalau misalnya kita belanjanya apa ya kita belanjakan, kemudian bukti-buktinya pembelanjaan itu kita lengkapi dengan benar dan kita laksanakan sebagaimana semestinya lah ya, tertib aja lah sebenarnya, disiplin lah gitu. Tim auditornya datang ke Binjai? Tim auditor untuk tahun ini kita melalui Zoom ya. Tapi bukti-buktinya, dokumen-dokumennya kita kirim, kita foto ya melalui Google Drive. Ke Jakarta? Ke Jakarta, ya. Oke. Ibu punya tenaga akuntansi di situ? Kita punya tenaga akuntansi. Jadi berapa semua sekarang sumber daya LGSMU di Binjai? Kalau untuk di kantor daerah kita ada 6 orang. Untuk di masing-masing kantor layanan itu ada 3. Jadi artinya 5 kali 3 15 tambah 6 21. Iya. Alhamdulillah. Makasih banyak. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan sama Info Mendoko seperti apa perkembangan LGSMU di Labuan Batu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LGSMU Labuan Batu Utara akan menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan LGSMU di Labuan Batu Utara, yaitu yang pertama adalah perkembangan dari segi amil dan zakat yang telah kami himpun dalam hal beberapa kami berdiri khususnya di Labuan Batu Utara. Yang pertama adalah yang kami lakukan untuk bidang kemasyarakatan atau bidang sosial. Yang kami lakukan salah satunya adalah mendata seluruh amil ataupun muzaki yang ada di internal Muhammadiyah terlebih dahulu, sehingga mereka ingin berimpak di LGSMU Labuan Batu Utara supaya kita di LGSMU ini hasil dari itu akan disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Alhamdulillah kami dari LGSMU Labuan Batu Utara dalam beberapa waktu ini telah mencapai pengutipan dalam satu periode setahun lebih dari 200 juta. Dalam hal ini kami lakukan demi tercapainya filantropi dari LGSMU Labuan Batu Utara khususnya di bidang 6 pilar yang kami jalankan. Ya, salah satunya adalah yang sering kami lakukan yaitu di bidang beasiswa yang kami berikan adalah kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan biaya, terutama dalam hal biaya tanggungan hutang dan sekolah, dan kami tanggung jawab sebagai salah satu misi kita di dalam hal LGSMU Labuan Batu Utara. Dan selanjutnya yaitu di bidang mu'alaf, yaitu kita telah melakukan program yaitu memberikan salah satu tanggung jawab kita kepada mereka dengan memberikan salah satu bantuan yaitu Al-Quran, sajadah dan buku-buku yang lain, sehingga mereka lebih fokus dalam hal mempelajari agama kita khususnya di agama Islam. Dan selanjutnya yaitu bidang kemanusiaan. Alhamdulillah kita di LGSMU Labuan Batu Utara telah menjalankan salah satu program itu di bidang kemanusiaan. Salah satunya ketika di daerah kita terjadi salah satu hal bencana, alhamdulillah LGSMU telah turun dalam hal memberikan sembako terhadap korban-korban yang telah terkena pada waktu itu. Baru yang selanjutnya adalah bidang dakwah, dan kita telah menerjunkan beberapa dai-dai yang terjun ke khususnya di internal kita di organisasi Muhammadiyah dalam hal memberikan pencerahan, pemahaman keagamaan terkhusus di daerah-daerah kita di Labuan Batu Utara. Dan yang terakhir adalah di bidang
kesehatan ya, terakhir kesehatan, dan ini sudah banyak kita lakukan dalam hal memberikan bantuan ketika ada salah satu warga ataupun masyarakat umumnya susah dalam hal memberikan obat-obatan, dan kita bekerja sama dengan dinas tersempat yaitu dinas kesehatan, rumah sakit. Bila ada warga yang ada kendala-kendala dalam hal pengobatan, dan kita memberikan kepada mereka tanggung jawab untuk obat-obatan. Dan juga jikalau ada mereka butuh, kita di Lajismu Labuan Batu Utara telah menyediakan satu ambulan dalam hal memberikan pelayanan. Jikalau ada salah satu warga ataupun masyarakat yang ingin butuh, kita akan bertanggung jawab untuk memberikan ambulan itu untuk sebagai fasilitas kita di dalam Lajismu di bidang kesehatan. Kalau 2003 ada 200 juta pengumpulan yang kita lakukan, 2024 berapa target? Di 2024 target kita sama. Sejauh ini Pak, Lajismu Labuan Batu Utara terbentuk pada tahun 2021 oleh Lajismu Sumatera Utara. Hari ini kalau tercatat dengan donasi-donasi yang masuk juga, JIS yang kita kelola itu lebih dari 500 juta. 500 juta dari 2021 sampai 2023. Dan insya Allah 2024 kita menargetkan 600 juta. Dan kita memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, dan insya Allah kita ingin mengikuti audit di 2024 insya Allah, dan mudah-mudahan setiap program yang sudah kita rencanakan nantinya di Rakerda untuk penguatan keuangan dan fundraising tentunya untuk mencapai target 600 juta itu. Dan saat ini Lajismu Labuan Batu Utara insya Allah dan alhamdulillah tetap dipercayain oleh masyarakat Labuan Batu Utara, karena khususnya tidak hanya di warga Muhammadiyah saja, di warga umum sudah mencari-cari Lajismu, karena memang keterbukaan kita setiap tahun akan melaporkan berapa yang sudah kita terima dan berapa yang sudah kita salurkan. Pembentukan kantor layanan selain daerah, cabang-cabang sudah dimulai? Insya Allah di Rakerda 2024 ini kita akan mengundang Lajismu Sumatera Utara dan Medan mungkin khususnya untuk menyampaikan kepada pimpinan cabang dan ranting tentang pengelolaan pembukaan kantor layanan. Ini target kita di Rakerda 2024. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, demikianlah liputan dari tim jurnalis Infomu terkait dengan kegiatan rapat kerja wilayah Lajismu se-Sumatera Utara, di mana kegiatan ini digelar di Hotel Green Jami yang berada di Jalan Gagak Hitam nomor 92 Medan. Dan kegiatan ini digelar selama 2 hari, yaitu Sabtu dan Ahad di tanggal 13 sampai 14 Januari 2024 atau tanggal 1 sampai 2 Rajab 1445 Hijriah. Pada hari ini, tepatnya di hari Sabtu, kegiatan sudah dimulai sejak pukul 9 pagi dan sudah dibuka, dan sampai saat ini kegiatan masih berlangsung yang diikuti oleh kurang lebih 54 peserta dan dari 13 kabupaten kota, meliputi Kota Medan, Labuan Batu Utara, terus Simalungun, Siantar, Gunung Sitoli, Binjai, Asahan, Deli Serdang, Langkat, Padang Lawas, Padang Sidempuan, dan Nias. Pada kegiatan Rakerwil Lajismu Sumatera Utara ini dihadiri oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yakni Profesor Dr. Haji Hashim Shah Nasution MA. Turut berhadir Direktur Utama Lajismu Pusat, yaitu Bapak Edi Surya, dan Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan SDM Lajismu Pusat, yaitu Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono MM, serta Ketua Lajismu Sumatera Utara, yakni Bapak Dr. Syahrul Amsari. Demikian, saya Bes Nugraha, Saiful Hadi, dan Abdi melaporkan dari Green Jamek, Medan.